Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnanda Farehan dengan NIM 04221070. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai rangkaian SLD sederhana tentang aliran daya. Baik. Jadi, sebagai bahan acuan di sini merupakan rangkaian yang saya gambar, yaitu terdapat dua generator 7 bus dan dua trafo serta dua motor dan dua lam load. Untuk spesifikasi dari yang saya gunakan yaitu ada terdapat pada tabel ini, di mana terdapat dua generator dengan masing-masing nilai yang dilampirkan dan 7 buah bus dengan nilai yang berbeda, kemudian empat trafo dengan nilai yang berbeda, dan dua kabel yang berjarak 2 kilometer dan dua lam yaitu dengan nilai yang tertera pada tabel, kemudian dua motor yang tertera pada tabel. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk meng-run atau menjalankan dari rangkaian ini. Jadi, setelah dirangkai, kita langsung ke load flow. Di sini kita coba untuk di bagian edit study case, saya memakai adaptive Newton Raphson. Oke. Nah, jadi setelah di run, maka ditemukan permasalahan pada rangkaian ini, yaitu pada bus 7 yang dimana berwarna ungu atau menandakan bahwa eh, pada bus 7 ini marginal. Mungkin dapat dijelaskan, kita dapat lihat pada load flow analisisnya, kita pilih ke bus. Nah, di sini bus 7 berwarna ungu yang dimana berarti bus 7 tersebut marginal atau melebihi nilai dari 95%. Nah, kemudian eh, di sini setelah kita amati rangkaian ini, kita coba untuk menambahkan kapasitor. Ya, kita kembali ke rangkaian sebelumnya. Eh, Kemudian kita pilih yang optimal kapasitor placement. Kemudian kita run di bagian sini. Nah, maka muncul nilai berapa total kapasitor yang kita gunakan. Nah, di sini muncul bahwa kita harus menggunakan 4 kapasitor. Nah, selanjutnya, setelah kita ketahui, kita coba kembali untuk membuat rangkaian. Nah, di sini pada bus 7, kita tambahkan kapasitor. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada kapasitor. Nah, kemudian kita lihat untuk di rating. Nah, berapa nilai masing-masing yang harus kita isi. Nah, jadi untuk nilai KV-nya di sini kita menggunakan 6,6, kemudian MVAR-nya di sini kita menggunakan kayaknya MVAR sih KVAR ini. Ya, kita ubah ke KVAR dulu. Nah, KVAR-nya di sini kita menggunakan 7753,2 kVAR. Nah, angka ini terdapat setelah kita mengrun menggunakan kapasitor bank tadi. Nah, kemudian berapa banyak kapasitor yang perlu kita gunakan? Di sini tadi terjelaskan 4. Nah, setelah 4 sudah diatur, kemudian kita oke, kemudian kita coba plot flow dan kita running. Nah, maka di sini bakal muncul nilainya. Kemudian untuk di bagian load flow analyzer, kita buka lagi, kita lihat pada bus 7. Nah, di sini bus 7 sudah tidak menunjukkan warna ungu atau marginal, yang berarti bus ini sudah aman atau menyesuaikan nilainya yang kita butuhkan pada rangkaian. Nah, setelah semuanya ini sudah terangkai dan
nilai dari bus 7-nya tadi sudah kita masukkan. Kemudian semisal kita mau mencoba dengan cara atau apa namanya ini metode yang lain. Di sini kan ada adaptive Newton-Raphson, kemudian terdapat Newton-Raphson dan phase decoupled. Nah, di sini kita menggunakan adaptive Newton-Raphson dengan iterasi 99. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat di general info. Nah, di sini bakal muncul nih berapa aja nilai-nilainya keseluruhan dari loss M-var, loss MW, generator M-var, generation MW, load M-var, load MW. Nah, di sini juga dijelaskan terdapat 7 bus. Kemudian apabila kita ingin melihat nilai-nilainya, kita bisa pergi ke report manager. Nah, di sini kita pilih yang PDF, kemudian summary, kita pilih yang critical, marginal, branch loading, dose loading, losses, dan summary. Nah, di sini langsung kita oke. Nanti dia bakal muncul hasil nilai yang kita dapat. Dia bakal muncul berupa PDF. Nah, di sini terdapat branch load. Nah, di sini summary report. Kemudian di sini bakal kelihatan nih critical, marginal nilai-nilainya dari bus, bus voltage, generator, excitation. Nah, kemudian kita buka pada bus loading. Nah, di sini bakal muncul nilainya. Nilai dari konstan KVA dan konstan Z. Nah, kemudian eh, untuk hasil dari perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa dari yang pertama perubahan tegangan dan beban di bus pada gambar pertama daya aktif di bus satu itu nilainya sebesar 3.272 kW dan daya reaktifnya sebesar 621,5 kVAR. Di gambar kedua, daya aktif tersebut meningkat menjadi 3.308 kW dengan daya reaktif 2.638 kVAR. Nah, untuk penjelasannya, peningkatan daya aktif ini menunjukkan adanya tambahan beban yang disuplai oleh sistem di bus 1. Tegangan di bus 1 ini dia tetap stabil pada 11 kV, menandakan sistem masih dalam batas kapasitas. Kemudian pada bus 7, pada gambar pertama, eh, daya aktif di bus 7 ini bernilai sebesar 3.584 kW. Sementara di gambar kedua, daya aktif tersebut meningkat menjadi sebesar 5.931 kW. Nah, tegangan di bus 7 turun sedikit menjadi 99,21%. Penjelasannya, peningkatan daya di bus 7 menandakan adanya penambahan beban signifikan, turunnya tegangan sedikit menunjukkan sistem bekerja lebih berat dalam menyuplai daya di bus ini meskipun masih dalam batas yang wajar. Kemudian daya reaktif pada transformer dan kapasitor. Nah, di T4, transformer 4 itu pada gambar pertama daya reaktif disuplai oleh T4 sebesar 328,8 kVAR. Pada gambar kedua, daya reaktif turun menjadi 235,2 kVAR. Untuk penjelasannya di sini penurunan daya reaktif ini menunjukkan perbaikan dalam suplai daya karena adanya penambahan kapasitor bank yang kita tambahkan tadi membantu mengurangi beban reaktif pada transformator 4. Ini mengurangi kerja transformer dalam menyuplai daya reaktif. Nah, kemudian di sini dijelaskan penambahan kapasitor. Di eh, gambar kedua mana tadi? Nih, setelah kita tambahkan kapasitor pada bagian bus 7. Nah, di sini terlihat adanya komponen kapasitor tambahan sebesar 4 dikali 735,2. Nilai 735,2 tadi kita dapatkan setelah kita menambahkan proses kapasitor bank dan dia otomatis muncul nilai yang sebesar 735 ini dan berapa total kapasitor bank yang kita butuhkan. Dan setelah kita running tadi, di dalam ranking tersebut kita memerlukan 4 kapasitor bank sebesar 735,2 kVAR. Nah,
Penjelasan di sini kapasitor berfungsi untuk mengurangi beban reaktif dan memperbaiki faktor daya. Dengan adanya kapasitor, sistem menjadi lebih efisien karena daya reaktif dari beban dapat dikompensasi langsung oleh kapasitor. Kemudian penjelasan yang ketiga di sini terdapat penurunan kerugian daya. Pada kabel satu dan 2, pada gambar pertama di sini daya reaktifnya sebesar 553,7 kVAR sementara pada gambar kedua pada kabel satu turun menjadi 42 kVAR. Kemudian pada kabel 2 rugi daya reaktif juga berkurang dari nilai 283 kVAR pada gambar pertama menjadi 284 kVAR. Nah, di sini penjelasannya penurunan rugi daya menunjukkan bahwa sistem bekerja lebih efisien. Dengan perbaikan faktor daya akibat kapasitor bank tadi, aliran daya reaktif berkurang sehingga rugi daya pada kabel lebih kecil. Nah, di sini pada LAM 1 dan LAM 2 untuk masing-masing nilai ini dari di 1 MVA dan 7 MVA megavolt ampere memiliki nilai daya yang tetap sama, namun sudut fasa pada komponen ini menjadi lebih kecil di gambar kedua, yang menunjukkan adanya perbaikan stabilitas pada sistem aliran daya. Penjelasannya, penurunan sudut fasa berarti aliran daya aktif menjadi lebih dominan dibandingkan daya reaktif, sehingga sistem bekerja lebih normal, lebih optimal. Nah, di sini pada bagian 4, efisiensi pembangkitan dijelaskan pada generator pertama, pada gambar pertama menyuplai sebesar 3.272 kilowatt, sementara di gambar kedua meningkat menjadi 3.308 kilowatt. Nah, pada di generator kedua, gambar pertama, generator tersebut berawal menyuplai daya sebesar 5.000 kW di kedua gambar, tapi pada gambar kedua beban sistem menjadi lebih stabil. Nah, penjelasannya meningkatnya daya suplai dari generator satu menandakan adanya peningkatan kebutuhan daya pada sistem dengan tambahan kapasitor bank tadi. Efisiensi pembangkitan meningkat karena daya reaktif yang harus disuplai berkurang. Nah, setelah kita melakukan percobaan pada rangkaian pertama yang belum kita tambahkan kapasitor tadi, di mana bus tujuhnya berwarna ungu yang menandakan bahwa pada bus tersebut terjadi marginal, kelebihan beban atau kapasitas. Setelah kita tambahkan, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan kedua gambar, terlihat bahwa sistem kelistrikan pada gambar kedua menunjukkan peningkatan efisiensi stabilitas dibandingkan gambar pertama. Penambahan kapasitor bank tadi yang sebanyak 4 dengan nilai sebesar 735,2 kVAR berperan signifikan dalam mengurangi beban daya reaktif dan memperbaiki faktor daya. Sehingga rugi daya pada kabel seperti kabel satu dan kabel 2 berkurang. Beban pada beberapa bus, terutama pada bus 7, konteks permasalahan pada rangkaian ini mengalami peningkatan signifikan. Namun sistem tetap stabil dengan sedikit penurunan tegangan. Selain itu, sudut fasa pada beberapa komponen seperti LAM 1 dan LAM 2 mengecil, menandakan aliran daya aktif yang lebih dominan dan optimal. Dengan meningkatnya daya suplai dari generator satu serta daya reaktif yang lebih terkendali, sistem secara keseluruhan bekerja lebih efisien, mampu mengatasi beban yang lebih besar dan tetap stabil performanya. Secara keseluruhan, gambar kedua menunjukkan sistem kelistrikan yang lebih efisiensi, stabil, dan optimal dibandingkan dengan gambar pertama. Berikut untuk lampiran contoh gambar kedua, sistem yang lebih optimal dan efisien, dan ini pada rangkaian pertama yang belum kita berikan kapasitor bank pada bus 7 yang marginal tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan rangkaian yang saya buat, dan untuk nilai dari lampiran dari report manajernya tadi yang kita olah PDF mungkin nanti dapat saya lampirkan pada akhir penjelasan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan atau perumusan dari sistem yang saya rangkai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.